Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sehari sebelum menjelang Lebaran Idul Fitri 2021, Kepolisian Matru Mesir mendapat panggilan telepon dari rumah sakit yang melaporkan tentang kasus pertengkaran suami istri yang berakhir dengan tewasnya sang suami bernama Nidar. Polisi yang segera tiba di rumah sakit menemukan Nidar dalam kondisi tubuh dipenuhi cairan merah. Menurut sang dokter, saat dibawa ke sana Nidar masih hidup. Namun akibat terluka parah, pria itu tidak bisa bertahan. Mereka pun membawa Sarah istri Nidar untuk diinterogasi. Yang sesaat setelahnya, wanita itu ditahan dan dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan. Ketika kasus ini muncul ke publik, banyak orang yang merasa kaget. Karena pasangan ini terlihat harmonis dan dalam postingan medsos milik Nidar, pria itu bahkan mengungkapkan jika Sarah merupakan satu-satunya wanita yang sangat dicintainya. Di saat bersamaan, beberapa netizen yang kurang kerjaan memposting ulang postingan Nidar di berbagai tempat. Hal ini memancing kemarahan emak-emak Facebook yang menyumpahi serta menuntut agar Sarah mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Isi postingan tersebut pada akhirnya membuat orang-orang mulai penasaran dan mengunjungi halaman medsos pria itu. Yang setelah membacanya, mereka mulai menghujat Sarah dengan berbagai kalimat tidak pantas. Seolah lebih tahu kehidupan rumah tangga orang lain, para netizen beramai-ramai menjuluki Sarah sebagai wanita yang tidak bersyukur, serta umpatan-umpatan lain yang seolah mengadu nasib. Namun satu hal yang tidak mereka ketahui, jika apa yang terjadi belum tentu seperti apa yang terlihat. Sarah dilahirkan dalam keluarga bahagia. Gadis cantik ini merupakan anak kesayangan bagi orang tuanya yang membuatnya dibesarkan serta hidup dalam kenyamanan. Sejak kecil Sarah dididik dengan cara yang cukup terbuka, sehingga gadis itu tumbuh dengan penuh percaya diri. Saat masih kuliah, salah seorang teman memperkenalkannya dengan seorang pemuda tampan bernama Nidar. Sedangkan Nidar yang saat itu berusia 25 tahun, merupakan putra dari seorang single mom bernama Esma yang merupakan seorang PNS dan bekerja di bidang pemerintahan. Walaupun telah lama menjanda, namun dia berhasil membesarkan putranya dengan sangat baik. Sehingga di masa depan, setelah menamatkan kuliahnya, Nidar pun bekerja sebagai akuntan di perusahaan besar. Karena hubungan mereka sangat dekat, sehingga sang putra selalu menceritakan apapun pada ibunya. Begitu pula dengan pertemuan singkat tersebut. Nidar yang sulit merupakan kecantikan Sarah, menceritakan hal itu pada ibunya dan mengatakan sangat menginginkan gadis itu. Melihat keseriusan sang putra, Esma pun menyetujui permintaan tersebut, terutama ketika mengetahui jika rumah Sarah berada satu wilayah dengan kantornya. Beberapa waktu kemudian, Esma datang berkunjung ke rumah Sarah. Dan setelah perkenalan yang berlanjut dengan perbincangan antara orang tua, pada akhirnya keluarga Sarah menerima lamaran Nidar. Lamaran tersebut diterima juga atas persetujuan Sarah yang ternyata juga menyukai sang akuntan muda. Beberapa waktu kemudian, mereka pun menikah dalam pesta besar yang mewah. Dalam foto-foto pernikahan, keduanya terlihat sangat serasi dan saling menatap dengan bahagia. Pesta dengan suasana menjelang senja itu dihadiri banyak cewek-cewek jomblo yang memandang dengan penuh rasa kagum, sambil berharap dalam hati semoga satu waktu nanti mereka juga akan mendapatkan suami yang tampan mapan tinggi besar berewokan dan putih seperti ubi yang baru dibersihkan kulitnya. Setelah menikah, Nidar membeli sebuah apartemen baru. Karena tidak tega meninggalkan sang ibu sendirian, Nidar juga membawa Esma tinggal bersama mereka. Hal ini tidak menjadi masalah bagi Sarah, karena orang tuanya mengajarkan jika ibu mertua adalah ibunya juga. Setahun kemudian, Sarah melahirkan seorang putri yang diberi nama Rana, yang disusul dengan kelahiran sang putra yang diberi nama Raif.
Hal ini membuat Nidar yang mencintai istrinya setiap hari mulai sering menulis postingan di medsos yang menyatakan bahwa Sarah adalah kemenangan terbesar sekaligus pilihan terindah bagi dirinya. Dan karena postingan tersebut, Sarah seringkali menggoda sang suami. Namun seperti kisah rumah tangga pada umumnya, walaupun pada awalnya hidup rukun, tetapi setelah menjalani beberapa bulan pernikahan, Esma mulai menunjukkan sifat aslinya. Wanita separuh baya itu mulai ikut campur dalam kehidupan mereka. Dia bahkan mengatur segala hal dan memberitahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Setiap kali sang putra ingin melakukan sesuatu, alih-alih meminta saran sang istri, dia akan lebih dulu mendatangi Esma untuk berkonsultasi. Dia tidak akan peduli apa pendapat istrinya, karena yang terpenting adalah ibunya. Dan jika seandainya dia diizinkan tidur di kamar sang putra, tentunya Esma juga akan mengatur bagaimana posisi terbaik untuk mereka saat melakukan happy ending. Sarah sendiri pada awalnya bisa menerima keadaan tersebut. Dia menyadari jika Esma yang telah berpuluh-puluh tahun membesarkan Nidar seorang diri, tentunya tidak akan terbiasa melepaskan sang putra begitu saja. Namun setelah pernikahan berjalan selama 2 tahun dan Esma masih mengendalikan Nidar, Sarah pun perlahan mulai merasa gerah. Terutama ketika mengetahui jika Esma ingin tinggal bersama mereka karena tidak ingin putranya dimanfaatkan oleh istrinya dan takut uangnya akan dihabiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Seiring berjalannya waktu, Sarah yang tidak mampu lagi menahan diri mulai berontak ketika sang mertua protes saat dia membeli sesuatu untuk sarapan dengan uang milik sendiri. Karena bosan terlalu diatur, dengan membawa kedua anaknya, Sarah pun memutuskan pulang ke rumah orang tuanya. Nidar yang tidak menduga kejadian ini berusaha membujuk sang istri agar kembali pulang ke rumahnya. Saat itu dia bersedia mengikuti permintaan Sarah agar mereka tinggal terpisah dari sang mertua. Tetapi sayangnya, semua hanya janji kosong. Karena pada akhirnya, Nidar tidak berani mengatakan keinginan sang istri pada ibunya. Dan Sarah yang tidak punya pilihan, harus kembali menerima kenyataan dan tinggal bersama-sama Esma. Nidar bukanlah suami yang pelit. Walaupun semua gaji diberikan pada ibunya, namun secara diam-diam, dia selalu memberi Sarah uang saku. Sedangkan Sarah yang cukup hemat, selalu berusaha untuk menabung, dan ketika semua uang tabungan telah terkumpul, dia akan menggunakannya untuk membeli perabotan rumah. Namun sang mertua membenci hal tersebut, dan menganggap Sarah telah menghambur-hamburkan uang. Walaupun Nidar tidak pelit, tetapi saat ibunya mengomeli Sarah, pria itu tampak sangat tidak berdaya. Dia membiarkan Esma mengomeli istrinya tanpa berusaha untuk membela. Dan wanita tua itu bahkan terang-terangan meminta putranya untuk meninggalkan Sarah dan mengatakan jika Nidar akan baik-baik saja tanpa kehadiran sang istri. Hingga di hari-hari berikutnya, ketika kembali terjadi masalah yang sama, Nidar masih tidak bisa membantah omongan sang ibu. Sehingga Sarah yang merasa muak, kali ini dengan berani membalas ucapan sang mertua yang pada akhirnya mengakibatkan pertengkaran. Melihat keduanya mulai saling bacot, Nidar berusaha untuk menghentikan. Tetapi Sarah yang sudah tidak tahan untuk kedua kalinya pulang ke rumah orang tuanya. Karena di satu sisi dia mencintai istrinya dan di sisi lain juga ingin sang ibu tetap tinggal bersama mereka. Sehingga Nidar bermaksud untuk mendamaikan kedua wanita itu. Pada Esma dia mengatakan untuk jangan ikut campur lagi, agar dia dan istrinya bisa hidup tenang. Dan pada Sarah, dia berjanji jika ibunya tidak akan lagi merecoki urusan mereka. Nidar dan keluarga Sarah memiliki hubungan yang sangat baik. Sedangkan Sarah sendiri, pada orang tuanya tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga setiap kali mereka bertengkar, keluarganya hanya mengira jika hal tersebut merupakan pertengkaran biasa di antara pasangan suami istri. Akibatnya, mereka tidak pernah menduga bahwa sang putri menjalani kehidupan bagaikan di neraka. Saat kembali ke rumah suaminya, selain Esma bersikap semakin dingin, hubungan keduanya juga semakin memburuk. Sepertinya kehadiran Sarah membuat sang mertua merasa mendapatkan saingan.
Dan lagi-lagi Esma mulai mengganggu Sarah hingga ke tahap memukuli sang menantu tepat di hadapan sang putra. Namun Nidar yang sebelumnya telah berjanji pada sang istri, saat itu hanya bisa terdiam tanpa melakukan apa-apa. Selama 4 tahun pernikahan, setiap kali terjadi pertengkaran, Sarah selalu pulang ke rumah orang tuanya. Walaupun ini sering kali terjadi, namun karena dia memilih untuk memendam semua masalah, sehingga semua keluarganya masih belum tahu. Dan setiap kali Sarah datang, ayahnya akan menasihati sang putri agar segera berdamai dengan suaminya. Menurut ayahnya, dia sama sekali tidak melihat keburukan pada Nidar, sehingga meminta putrinya untuk kembali pulang bersama sang suami. Karena tidak punya pilihan lain, lagi-lagi Sarah kembali berakhir di neraka jahanam ciptaan sang mertua. Beberapa waktu kemudian, karena suatu alasan Nidar di PHK dari kantornya. Mengetahui hal tersebut, Sarah meminta bantuan pada pamannya untuk mencarikan pekerjaan baru. Sang paman yang tidak ingin keponakannya susah, segera mempekerjakan Nidar sebagai akuntan di perusahaannya. Selama Nidar bekerja, tidak sekalipun dia pernah menceritakan hal-hal buruk tentang istrinya. Sehingga sama seperti orang tua Sarah, sang paman juga tidak tahu tentang masalah di antara pasangan itu. Dalam masa-masa tenang ini, tiba-tiba Esma kembali mengganggu sang menantu dengan mengolok-olok Sarah yang saat itu sedang sakit kepala. Tidak ingin terpancing emosi, Sarah yang kesakitan segera menelpon ayahnya dan minta untuk dijemput. Saat itulah ayahnya menemukan jika sang putri dalam kondisi menyedihkan. Dan sambil menangis, Sarah mengatakan jika ingin bercerai saja. Namun sayangnya, ketika ayahnya bertanya apa alasannya ingin bercerai, Sarah yang tidak ingin keluarganya ikut sedih, saat itu justru memilih bungkam. Karena tidak mengetahui alasan yang sebenarnya, saat itu ayah Sarah hanya bisa menenangkan putrinya. Dan sebelum pria itu sempat menanyai lebih lanjut, di malam harinya Nidar datang untuk menjemput sang istri. Sehari sebelum lebaran, karena cuaca yang sangat panas, atas permintaan Sarah, Nidar pun membelikan istrinya 1 unit AC. Pria itu juga memberi kejutan dengan memesan kamar di sebuah resort untuk dia, Sarah, dan kedua anaknya berlibur di bulan depan. Di luar semua hadiah tersebut, Sarah juga meminta tambahan uang untuk membeli kebutuhan bahan makanan yang akan dimasak untuk lebaran besok. Namun sayangnya, Nidar mengaku jika uangnya telah habis. Walaupun tidak yakin sang suami kehabisan uang, namun saat itu Sarah memilih untuk diam. Ketika mengetahui Sarah dibelikan AC, Esma yang cemburu kembali tantrum. Dengan kesal, dia mengatakan jika sang menantu terlalu banyak permintaan dan putranya pantas mendapatkan istri yang lebih baik dari Sarah. Setelah lelah mengomel panjang pendek, tiba-tiba Esma meminta sang putra untuk membelikan sesuatu di mall. Dan tanpa banyak tanya, pria itu pun mengiyakan permintaan ibunya. Hal ini membuat Sarah kesal, karena sebelumnya Nidar mengaku sudah kehabisan uang. Tetapi saat dia menanyakan hal itu, tiba-tiba Esma kembali kambuh dan memaki-maki tak tentu arah. Sarah yang sejak tadi menahan diri, kali ini tanpa rasa takut, membalas semua ucapan sang mertua. Dan mengatakan jika selama ini Esmalah yang menjadi penyebab pertengkaran di antara dia dan suaminya. Namun belum sempat mengeluarkan semua unek-unek, tanpa diduga Nidar menarik rambut sang istri sambil berteriak marah dan meminta Sarah untuk belajar serta introspeksi diri. Melihat istrinya yang terdiam, Nidar yang semakin menjadi mengeluarkan semua sumpah serapah. Dan tidak lama setelahnya, dia mulai memukuli Sarah yang segera melarikan diri bersembunyi di kamar mandi. Sebelum mengunci pintu, Sarah meminta putrinya Rana yang saat itu juga sedang di kamar mandi untuk segera pergi dan bersembunyi di ruangan lain. Namun bocah berusia 4 tahun itu tidak mau meninggalkan ibunya, sehingga Esma membawanya keluar dari sana sebelum Sarah mengunci pintu tersebut. Tetangga yang mendengar adanya keributan segera mendatangi rumah mereka dan bertanya apa yang terjadi. Namun dengan senyum palsunya,
Esma mengusir mereka secara halus dan mengatakan bahwa semua baik-baik saja, serta meminta mereka semua pergi dari sana. Melihat gaya Esma yang songong serta malas mencari masalah, mereka pun memilih untuk segera pergi. Dan ketika mendengar tetangga telah pergi, Nidar berhasil masuk ke kamar mandi dengan cara mendobrak pintu. Yang sesaat setelah berada di dalam, dia menghajar Sarah habis-habisan tanpa ampun. Dan tanpa disadari, dia telah memukul serta menginjak-injak semua bagian tubuh Sarah. Sarah yang ketakutan mencoba melepaskan diri dengan mendorong sang suami. Namun saat tiba di dapur, Nidar yang mengejar kembali menarik dan mencekik lehernya dengan sangat kencang. Di saat bersamaan, tangan Sarah yang mencoba meraba-raba benda di sekitarnya berhasil menggenggam sebuah sajam dan menikam suaminya. Tikaman fatal pada bagian dada membuat Nidar seketika terjatuh ke lantai. Melihat sang suami yang tidak sadarkan diri, Sarah yang ketakutan untuk sesaat hanya bisa terpaku. Saat dikagetkan dengan pekikan Esma yang membahana, Sarah yang tersadar segera mengajak Esma untuk membawa Nidar ke rumah sakit. Namun setibanya di sana, pria itu tidak bisa bertahan dan meninggal hanya beberapa menit setelahnya. Dalam interogasi, Sarah mengaku tidak pernah bermaksud membunuh suaminya. Saat itu dia hanya ingin melepaskan diri dari semua siksaan yang dialami. Sehingga saat itu, tanpa berpikir apa-apa, dia mengambil apapun yang bisa diraihnya dengan tujuan demi menyelamatkan diri. Pada sang detektif, wanita malang itu menceritakan semua hal yang selama ini selalu disembunyikan dari keluarganya, termasuk tentang Esma yang sejak awal pernikahan telah memperlihatkan rasa cemburunya. Pada awal penangkapan, penyidik menuntut Sarah atas kasus pembunuhan. Namun dalam pemeriksaan medis, dokter menemukan di tubuhnya terdapat banyak luka KDRT yang dilakukan Nidar di hari kejadian, terutama pada bagian leher yang semakin hari lebamnya semakin membiru. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kesaksian Esma yang menuduh jika Sarah sengaja membunuh suaminya. Setelah investigasi berjalan, polisi menemukan banyak bukti serta kesaksian yang cocok dengan pengakuan Sarah. Para tetangga di apartemen juga justru mendukung Sarah dan mengatakan jika Esma adalah mertua otoriter dengan bibir runcing tajam yang ucapannya selalu menyakitkan. Bahkan beberapa orang warga sambil bercanda mengatakan jika Esma tidak mau putranya dimiliki oleh wanita lain, mengapa bukan dia saja yang menikahinya. Semua penemuan polisi meringankan Sarah di pengadilan, sehingga dakwaan pembunuhan berubah menjadi pertengkaran yang mengakibatkan kematian. Dan dalam persidangan akhir, Sarah divonis dengan hukuman penjara selama 17 tahun dengan mendapatkan kesempatan bebas bersyarat. Setelah kejadian tersebut, kedua anak Sarah yang awalnya diasuh oleh Esma berhasil diambil alih oleh keluarga Sarah. Walaupun pada awalnya Esma berusaha menghalangi, tetapi pada akhirnya wanita itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika pengadilan memberikan hak asuh penuh pada orang tua Sarah. Dengan berpindahnya pengasuhan kedua cucunya, sehingga Esma tidak bisa lagi muncul dalam berbagai wawancara. Karena setiap kali diliput wartawan, wanita itu selalu menjual kesedihan dengan menampilkan Raif cucu bungsunya.